Bismillahirrahmanirrahim. Duduk bareng mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang duduk untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun belum paham, insya Allah Allah akan berikan anugerah. Allah akan cucurkan rahmatnya kepada kita. Allah akan buka rahmatnya untuk kita, jalan kebaikan untuk kita, jalan kebaikan untuk keluarga kita, jalan kebaikan untuk anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, alam ahad ilaikum, alam ahad, bukankah kami sudah memerintahkan? Kita kira-kira sudah tahu kita diperintah oleh Allah. Sudah pernah dengar perintah Allah? Belum, Pak? Masa belum? Sudah. Alam ahdi ilaikum, bukankah kami sudah memerintahkan ilaikum kepada kalian? Ai amarukum, Allah memerintahkan kita. Ya Bani Adam, tidak hanya kita saja, yaitu manusia, anak cucu Nabi Adam, ala lisani rusul. Perintahnya Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sebagai umat Rasul, kalau umat-umat terdahulu ya Rasul-Rasul terdahulu. Nah, isi daripada perintah Allah itu apa? Yaitu Allah ta'budu, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu taat kepada siapa? Asyaitona, pada syaitan. Ela tuti'u, kata Al-Imam Al-Mahalli, janganlah kau taat kepada setan. Setan itu awalnya enak, awalnya manis, tapi akhirnya menyesatkan. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah perjelas lagi, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jangan sampai diikuti. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, orang yang punya ilmu sihir itu gak bakal mencium baunya surga. Mencium aja tidak, apalagi masuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini harus kita minta, ya Allah jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin rahimakumullah, kalau setan itu bisa kita hindarkan, kalau setan itu bisa kita jauhi. Tapi ada satu musuh yang juga merusak di dunia sampai di akhirat,
yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita jauhi, tapi hanya bisa diolah menjadi baik. Apa itu? Nafsu. Nah, ini ada satu makhluknya Allah yang nempel pada diri manusia yang tidak bisa dihindari. Kalau orang itu sudah mengikuti hawa nafsu, yang mana kata Imam Ghazali, nafsu itu cenderung mengajak ke keburukan. Kalau kita ikuti terus, akhirnya kita menyesal. Tapi bisa kita olah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Dengan apa caranya mengolah? Dengan kita mendekat para ulama, dengan kita ngaji, dan kita baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, wajib kita menjadi orang baik. Meskipun bagaimanapun beratnya, tetaplah kita berusaha menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jika kita belum bisa berbuat manfaat untuk orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain. Berbuat kebaikan untuk diri kita dan jangan menyakiti orang lain. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau sudah bisa, monggo silakan. Banyak jalan menuju surga. Bayyinu al-adawata innahu lakum aduwwun mubin. Diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka setan itu gak boleh diikuti. Karena setan adalah musuh yang nyata. Sudah diingatkan. Wa anibuduni hadza shiratul mustaqim. Lalu perintahnya Allah, wa anibuduni. Kalian hai manusia, janganlah taat kepada setan, janganlah ikutlah pada setan, tapi ikutlah padaku, kata Allah. Wa anibuduni. Hendaklah kau ikut kepadaku. Artinya taat kepadaku. Taat kepada Allah. Ai wahid. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Tuhanmu, yaitu Allah, Tuhan kita yang mana alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Makanya nggak bisa orang itu ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Namun lahirnya saja ada orang yang tahu. Jadi ini adalah dalil yang kuat tidak bisa dilawan, yaitu khalaqas samawati wal ardh, bisa menciptakan langit dan bumi. Huwal awwal wal akhir, dialah zat yang awal dan yang akhir. Awal tiada awal, awal yang paling awal. Kata ulama tauhid, zaman azali, zaman yang tidak ada, yang kita tidak tahu awalnya. Akhir setelah kematian manusia, setelah hancurnya dunia ini, Allah masih. Zalikumullahu rabbukum, dan itulah Tuhan, yaitu Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan semua sesuatu yang kita lihat ini, Pak. Dan semua sesuatu yang kita gemerjutkan, yang ada dalam pikiran kita. Karena kita itu sudah settingannya sudah jadi, Pak. Sudah jadi, nggak bisa diutak-atik. Tapi kata ulama, doa itu bisa merubah keadaan. Doa termasuk sedekah, bisa merubah keadaan, bisa menambahkan umur. Sudah doa, makanya bapak-bapak jangan cuma sedikit doanya, perbanyak doa. Pengen dijauhkan dari neraka, doa.
pengen masuk surga doa, pengen bisa menjadi orang dermawan doa. Hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisanya untuk doa dan berikhtiar. Kita tidak bisa apa-apa. Yang menjalankan, yang memperjalankan kita dari rumah ke sini adalah Allah. Coba kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, mungkin kita tidak bisa duduk di sini. Maka ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Meskipun bapak nggak mengucapkan alhamdulillah, tapi wajahnya bapak udah kelihatan syukur. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tadi apa? Allahu Akbar diakhiri dengan salam. Itu adalah wujud syukur yang nyata. Wujud syukur yang nyata. Kemudian mau duduk bareng, nggak tukaran, nggak berselisih. Ini juga wujud syukur. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kapan orang itu mau rukun, pasti akan disenangi para malaikat. Yang penting rukun, Pak ya. Beda pendapat nggak masalah, yang penting rukun. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Akhirnya fa'budu, sembahlah Dia, yaitu Tuhan yang menciptakan apapun yang kita lihat dan apapun yang ada yang kita lihat ini penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan apa yang kita lihat ini semata-mata hanya 2 poin, yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Gusti Allah itu nyiptakno langit bumi sak isine gara-gara ilmu karo ibadah. Paham mboten? Lalu pasti tahan Jawa mboten. Gara-gara ilmu karo ibadah. Harus punya ilmu. Kata Imam Ghazali, kalau jenengan sedaya niki kepengin marek datang mengira, kepengin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus punya ilmu. Pengen bisa baca Quran harus ngaji, Pak. Iya, betul. Meskipun masih Iqra terpatah-patah, ayo tak tunggu malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis. Jangan lupa, Pak ya. Nggak dipungut biaya, pendaftaran gratis, kopi bikin sendiri. Hadirin rahimakumullah, dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah karena pengen Allah itu ngasih tahu makhluk. Dan ngasih tahu ini adalah ilmu, tahu ini adalah ilmu. Kalau sudah tahu, diamalkan. Kita nggak mungkin sholat kalau kita nggak kenal Allah. Kita nggak mungkin sholat kalau nggak kita tahu caranya sholat. Ya atau tidak? Nah, tahu caranya, kenal sama Allah, ini adalah ilmu. Kemudian kalau sudah kita kenal sama Allah, siapa itu Allah? Tadi dikatakan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati. Dialah Allah, Tuhan kamu yang menciptakan bumi dan langit. Kalau kita sudah kenal Allah itu Tuhan kita, lah baru kita cari caranya menyembah itu bagaimana. Nyembahnya adalah sholat. Caranya sholat bagaimana? Kita cari ini. Sudah bisa. Kalau sudah bisa, ini harus diamalkan, Pak. Harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, kata Rasulullah, al-ilmu bila amalin itu seperti debu yang dijatuhkan kemudian diterangin. Apa? Diterangin kalau megang mic ya ngebreng, bahasa Indonesia ngebreng, diterpang. Nah itulah ilmu yang tidak diamalkan, ini sia-sia. Begitu sebaliknya, al-amal bila amal al-amal bila ilmin turut.
ditolak. Kamu itu siapa? Disuruh mencari ilmu kok tiba-tiba sholat, nggak punya ilmu sholat, nggak bisa caranya. Kira-kira bapak mau ke pasar mini, tak boncengin saya, ayo pak, tak boncengin, pakai apa? Mobil, saya mau nyetir mobil. Kira-kira mau? Nggak mau, saya nggak bisa bawa mobil. Jadi kalau nggak bisa, nggak bisa. Kalau belum punya ilmunya, nggak bisa diikuti. Kalau belum punya ilmunya sholat, nah ini ya bubar, rusak. Makanya Rasulullah dawuh di dalam kitab Tanbihul Qaul, orang yang ahli ibadah 1000, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ikut-ikutan aja. Ini lebih mudah bagi setan untuk menggodanya daripada satu orang yang ahli ilmu, satu orang yang bisa ilmu fikih, tahu caranya sholat, tahu caranya wudhu dan lain sebagainya. Ini sulit bagi setan untuk menggoda. Lebih mudah 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Makanya alhamdulillah saya melihat bapak-bapak wajahnya adalah wajah ahli ilmu. Dan mudah-mudahan nular, tahu nular? Apa nular? Nular apa? Sama nular. Mudah-mudahan turun temurun ke anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Ustaz, saya ngaji gak paham bang. Jangan lihat gak paham. Yang penting mau duduk aja. Berkahnya nanti anak bapak yang ada. Ada cerita, ada seorang wanita pengen mondok. Zaman mudanya, zaman kecilnya itu pengen mondok, gak kelakon. Apa gak kelakon? Gak terlaksana. Gara-gara ekonomi kan zaman dulu ya, dipleter mergawe, apa tuh betul? Disuruh kerja terus sama orang tuanya gara-gara ekonomi nggak mencukupi, untuk makan aja sulit. Gitu. Akhirnya apa? Cuma hanya bisa membayangkan, ya Allah pengen ngaji, tapi nggak bisa. Akhirnya punya anak 5, nikah punya anak 5, masih miskin ini. Tapi alhamdulillah dengan berkahnya dia pengen seneng dengan ulama tadi, pengen ngaji, tidak terlaksana. Anak 5 ini bisa dipondokkan semua. Kerjaannya cuma bikin tempe. Kerjaan bikin tempe bisa mondokkan 5 anak. Kira-kira nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Akhirnya bapaknya sakit parah. Tulang punggung hanya seorang ibu. Anaknya pulang, Bu, saya pengen putus mondok, pengen kerja bantu ibu. Dimarahin Pak. Jangan, ini urusan Allah. Urusan Allah. Nanti misalkan bapak punya anak di pondokan kok pengen putus, marah ya. Jangan putus. Kalau belum ilmunya kiaimu habis, jangan pulang. Itu jangan pulang. Akhirnya dimarahi anak. Jangan pulang. Kamu bisa mondok itu juga takdirnya Allah. Jangan khawatir masalah biaya. Semua adalah Allah yang ngatur. Ibu cuma perantara. Makanya jangan khawatir. Nggak punya uang, jangan khawatir. Pengen mondokin anak, nggak ada uang, jangan khawatir. Kalau saya itu pikirannya simpel. Misalkan saya ditakdir nggak punya uang, kok anak saya pengen mondok, tak pasarin sama kiai. Pak Yai, saya jujur nggak punya ongkos untuk mondokin biaya anak. Saya pasrahkan anak saya ke Pak Kiai, terserah mau diapain. Dia aku anak silakan, malah senang saya. Tak pasangan dia. Jadi simpel.
Karena saya punya keyakinan kalau anak itu diemong sama kiai, orang yang ahli ilmu pasti sedikit banyak punya ilmu. Jadi tadi berkahnya hanya cinta saja berkahnya tuh, apalagi mau duduk ngaji. Tapi ngajinya jangan karena kopi loh Pak ya. Soalnya kopinya belum ada Pak ya. Hadirin rahimakumullah. Gerimis-gerimis enaknya ngopi Pak. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Jangan khawatir, Allah adalah zat yang kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kita ini adalah orang fakir, hakikatnya orang fakir. Fakir apa itu? Fakir adalah butuh, sangat-sangat butuh. Kita tidak punya apa-apa. Butuh pada siapa? Kata Allah, ilallah. Butuh pada Allah. Maka jangan akui sholat kita itu adalah jerih payah kita. Kalau sudah ngaji hikam nggak boleh Pak. Orang ibadah kok merasa ibadah nggak boleh. Kesalahan. Nanti timbulnya sombong. Makanya dosa yang sulit diampuni itu sombong Pak. Kata guru saya ketika ngaji, jangan sampai sombong. Kalau sombong, awas di akhirat sulit untuk masuk surga. Begitu. Dosa yang sulit diampuni itu sombong. Keterangan di dalam kitab Tasawuf Ibadah. Hadirin rahimakumullah. Wa ani ubuduni, perintah Allah sembahlah. Karena dengan kita menyembah Allah, karena dengan kita taat kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, kata Allah, hadzal siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Artinya selain jalannya Allah ini adalah jalan yang bengkok. Termasuk bengkok tadi, jalannya setan. Kalau kita mengikuti setan, pasti kita akan tersesat dan bengkok jalannya. Tapi kalau kita mengikuti Allah, bertauhid kepada Allah, apalagi sampai yakin kepada Allah, Masya Allah, ini luar biasa, anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka istiqomahkan. Hadzal siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Maka ketika kita sudah mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah, kita syukuri dan kita doain, ya Allah tetapkanlah keistiqomahan ini, ya Allah tetapkanlah ibadah yang Kau takdirkan dalam diriku ini. Harus mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islam. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalan takunu ta'qilun. Wa laqad adalla, sungguh setan itu sudah menyesatkan minkum dari kalian jibillan katsiran. Makhluk banyak sudah tersesat oleh setan. Mosok mau diikuti. Afalan takunu ta'qilun, kata Allah. Cara kasaran iku mikir. Kasarannya ngono kasarannya. Kamu mikir. Setan itu sudah menyesatkan banyak orang. Jangan sampai kamu ikuti. Afalan takunu ta'qilun. Apa kamu enggak mungkin? Apa kamu enggak pikir? Apa kamu enggak berpikir ada tahu bahwa dia itu adalah musuh, wa idlalan, dan yang menyesatkan, wa mahalla bihi minal adzab fatu'minu wa yuqalu lahum fil akhirah. Lalu orang-orang kufar, nanti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, ketika di akhirat ditunjukkan setelah dihisab, ditunjukkan hadza jahannam, hadhihi jahannam. Orang-orang yang tidak beriman, ini loh neraka.
alladzi kuntum tu'adun, yang disiapkan untuk kalian. Yang tidak mau beriman. Masya Allah. Keimanan kita ini adalah anugerah dari Allah. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Maka kalau kita bisa sholat, kita bisa jamaah di masjid, bisa diberi kesempatan oleh Allah ngaji, ini harus bahagia, benar. Meskipun nggak punya duit loh, ya. Meskipun duitnya mepet, nggak kepikiran besok makan apa, tapi harus bahagia, benar. Misalkan kita dimatikan saat ini, kita akan masuk surga. Nah, yakin, karena ini adalah fadlnya Allah. Kita bisa beribadah, ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW di dalam kitab Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu pernah berjalan, di belakangnya ada Abdullah bin Abbas. Hei cah nom, hei anak muda, ini u'allimaka kalimatin. Saya akan ngasih tahu kamu beberapa kalimat yang bermanfaat. Kata Rasul, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Jadi redaksi kalimatnya hadis, jagalah Allah. Kira-kira bapak-bapak paham nggak? Ketika diomongin jagalah Allah, belum paham kan? Ini hadis Pak. Jadi kata-kata Rasulullah itu menyimpan apa itu jagalah Allah. Nah, ternyata ada ulama yang menafsiri ayat ihfad awamir, artinya jagalah Allah itu adalah kerjakanlah perintah Allah dengan istiqomah. Jagalah dirimu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah taat kepada Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan menemukan Allah di depan kamu. Di depan kamu, di depan kita akan menemukan Allah. Artinya apa? Ketika kita taat kepada Allah terus istiqomah, di bagaimanapun keadaan, ketika kita sulit, kita mudah untuk mengingat Allah. Allah pasti akan menolong kita. Ketika kita kaya, melambung tinggi, posisi di atas, kita akan selalu ingat kepada Allah, tidak akan sombong. Jadi orang itu Pak, kehidupan itu ada kalanya kita itu disuruh sabar. Orang yang ada yang ditakdirkan memang ibadahnya sabar, yaitu orang-orang yang miskin, fakir, harus sabar. Ada orang yang ditakdirkan istighfar, terus harus istighfar. Siapa itu? Orang yang ditakdirkan yang sering maksiat, sholat jamaahnya full, tapi giliran di luar maksiat. Ini artinya dia ditakdirkan disuruh untuk istighfar terus, disuruh untuk tobat. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bersyukur terus, yaitu orang-orang kaya, orang-orang yang diberi kemampuan untuk ibadah, diberi oleh Allah kekayaan, harus disyukuri. Kemudian ada pertanyaan, apakah syukur harus menunggu kaya? Kira-kira jawabannya apa? Enggak kan? Enggak. Kalau mengingat ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, apa yang kita lakukan, ketaatan ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Apakah ini enggak boleh disyukuri? Harus disyukuri. Alhamdulillah kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah aqrabul abdi ilallah. Kedekatan hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Maka ketika kita ditakdir oleh Allah bisa sujud, bersyukurlah.
Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta, kata Rasul, ketika kamu minta, fas'alillah, minta pada Allah. Maka ketika kita punya hajat besar, jangan hanya mengandalkan otot kita, jangan hanya mengandalkan pikiran kita, jangan hanya mengandalkan tabungan saya banyak, terus enggan, nggak mau doa. Salah. Kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah, ketika kamu butuh, jaluk oman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta, ketika kamu butuh pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini mengajarkan tauhid. Ketika kita butuh, tidak hanya mengandalkan tenaga, tidak hanya mengandalkan pikiran, tapi juga doa. Dua jalur harus berjalan. Bekerja ya, iya. Berdoa ya, iya. Wa'lam annal ummata lawis tama'at. Ini peringatan dari Rasulullah. Ingat, seandainya umat manusia ini kumpul untuk menolong Bapak, untuk menolong kita, ketika kita terjebak dalam suatu keadaan yang ora karuan, misalkan di tengah lautan, kemudian ada banyak orang, kapal-kapal banyak mendekat untuk menolong kita yang sedang di kapal yang bocor. Ini kalau Allah tidak menghendaki untuk bisa menolong kita, tenggelam banget. Ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Lah, berhubung orang ini bisa menolong, ini sudah takdir Allah, sudah dicatatnya. Settingannya udah jadi ya. Nanti si A ini ada di tengah lautan, ditolong si B. Itu udah jadi. Nah, terus kalau sudah jadi, ngapain kita terus usaha segala? Pertanyaan gitu ya. Ngapain kok kita terus sholat? Kalau kita sudah catatannya udah masuk, sudah, ngapain kita sholat? Ngapain kita zakat, ngapain kita wakaf, dan lain sebagainya. Kalau pikirannya seperti ini, pikiran orang yang tidak pernah ngaji, nggak pernah ngaji. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika umatmu tuhibbunallah, pengen mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, suruh ikut kamu, suruh ikut kamu. Kamu siapa ini? Rasulullah sholat, kita sholat. Rasulullah berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan. Meskipun kita tidak tahu nanti catatan kita ke akhirat, masuk surga kan, masuk neraka kan, gak usah dipikir terlalu dalam. Kalau misalkan kita takdirnya masuk neraka, tapi kita rindu dengan takdir Allah, kita terus beribadah, insya Allah neraka rasa surga. Ada kisahnya, ada ulama bahkan walinya Allah, di jidatnya tertulis ahli neraka, sudah ada di jidatnya, tapi ibadahnya tidak pernah putus. Ada satria kasaf, kasaf itu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, itu kasaf. Lalu lihat kiainya, kaget, Pak Yai saya kok ada tulisan ahli neraka, penduduk neraka. Jadi catatannya kiai ini nanti akan masuk neraka. Terus ditanya sama kiai, anak muda, kenapa kamu kok bengong melihat saya? Iya Pak Kiai, saya melihat tulisan yang ada di jidat Pak Kiai. Ternyata kiainya sendiri itu sudah tahu kalau di jidatnya itu ada tulisan ahli neraka. Akhirnya
santri ini tanya sama Pak Kiai, kenapa kok terus beribadah, kok terus berbuat kebaikan, toh padahal kamu udah ditakdirkan masuk neraka. Apa kata Kiai? Hai anak muda, surga neraka itu urusan Allah, urusan saya. Hak sebagai hamba, kewajiban saya sebagai hamba adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah, yaitu tetap sholat, tetap zikir kepada Allah, tetap sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Maka kalau itu sudah takdir Allah, saya tidak masukkan ke dalam neraka, saya ridho. Oh iya, akhirnya Pak, berubah, tulisan ini berubah. Oh, jadi ahli surga. Alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah, yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika rafi'a. Seandainya kita terjebak dalam suatu yang genting, suatu bahaya, itu tidak akan mengenai kita jika Allah tidak mentakdirkan. Makanya pernah Rasulullah SAW dan sahabatnya dikepung musuh. Akhirnya Rasulullah mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau hasbiyallah. Itu kata kiai saya zikirnya hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu termasuk doanya Nabi Ibrahim, dan termasuk Nabi Muhammad juga pernah mengucapkan itu ketika dikepung musuh bersama-sama sahabatnya. Maka barang siapa, kata guru saya, kok punya hajat besar, kok mau berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil 450, insyaallah dimudahkan oleh Allah. Hajatnya akan dimudahkan oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah. Tidak ada kesulitan. Dan itu zikir itu adalah zikir tawakal. Kita mudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi, kalau bapak-bapak ada yang hafal ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadira. Itu dibaca. Kata kiai saya lagi, soalnya kiai saya banyak, tidak hanya satu. Beliau berkata, kalau kamu pengen yakin kepada Allah, iman kamu pengen disempurnakan oleh Allah, kalau kamu pengen jadi orang yang yakin kepada Allah, itu baca ayat 1000 dinar, itu baca 3 kali setelah sholat. Kalau nggak hafal ya yang tadi aja, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita jamaah sholat subuh itu hanya 30 kali. Saya dapat ijazah itu 30 kali. Tapi kalau bapak sendirian bacalah 450. Kalau punya hajat besar, jangan habis jamaah kok dibaca 450 kan, yo kepengen pulang Pak. Hanya mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat kebaikan, dalam menjadi orang baik, dan senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ngaji kita ini menjadi wasilah kita menjadi orang baik, menjadi wasilah kita dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu guru-guru kita, bertemu ulama-ulama kita, bertemu para tabi'in, bertemu para sahabat. Syukur-syukur bisa bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.